Halo semua, ketemu lagi di channel kesayangan kalian. Gimana, sehat? Kuota masih aman? Mudah-mudahan masih banyak ya. Soalnya video kali ini cukup panjang karena kita mau coba bedah hal yang out of the box, yaitu kena pandemi tekunin hobi. Yang nonton pernah dengar nggak satu statement hobi yang jadi uang atau jadi penghasilan adalah pekerjaan yang menyenangkan. Karena itulah narasumber kita kali ini saya hadirkan dengan Joanna ya, Jo. Ya. Jo, makasih banyak sudah mau datang ke sini di tengah kesibukannya. Enggak, sama-sama. Iya, jauh lagi ya kamu ke sini ya. Ya, kurang lebih sama lah. Sama ya. Baik, beliau ini saya undang ke sini supaya bisa menjadi perspektif yang lain dari narasumber yang pernah saya hadirkan, karena ini cukup menarik ya, dimana dia pindah dari profesinya yang lama di bidang pariwisata justru menjadi seorang penulis, menekuni hobinya yang sudah lama dari SMP ya kalau nggak salah. SD. Dari SD malah ya, luar biasa. Baik, supaya tidak buang waktu, kita kenalan langsung yuk dengan narasumber kita kali ini, dengan Joanna. Jo, boleh memperkenalkan diri dulu ke penonton semua? Halo, nama saya Joanna. Sekarang ini saya sedang menekuni hobi yaitu menulis, dan saya punya nama pena Joanna Oktaviani. Oh, nama tenar ya? Nama pena. Oh, nama pena, maaf. Baik Jo, ini saya seperti biasa mau lihat pengalaman kamu ya. Ya. Sekolah di, langsung aja lah kuliah lah ya. Ya. Kuliah di STP Bandung NHI, betul? Betul. Angkatan 2012 Mas. 2012. Jadi buat penonton mahasiswi NHI ini senior kalian nih. Sama saya juga, cuma jangan tanya angkatan berapa ya. Dan pengalaman kerjanya itu lama juga kamu ya, di Jakarta ya Jo ya, di travel namanya GTI, betul Jo? Ya, Kuoni GTA. Oh iya, Kuoni GTI. Boleh dong Jo di share pengalaman kerjanya seperti apa? Kalau kita bandingkan dengan video yang episode 2, kalau masih ingat kan di situ ada narasumber menjelaskan dia pengalaman kerjanya itu di travel agent juga. Tapi beliau itu kerjanya di bagian my sama operation. Ya, supaya kita dapat gambaran kalau kerja di travel dari sisi yang lain tuh seperti apa gitu. Boleh yuk dijelaskan? Oke. Jadi waktu itu saya memang sempat bekerja di Jakarta. Yang terakhir itu di perusahaan wholesale travel. Jadi konsepnya memang bisnis to bisnis, dan kebanyakan itu banyak korespondennya dengan travel agent juga gitu. Jadi jarang dengan konsumen langsung, itu jarang. Jarang dengan konsumen langsung. Cenderung nggak pernah malah kayaknya. Oke, jadi banyaknya itu urusannya dengan sesama travel juga ya intinya. Iya. Nah, ini menarik nih ya. Jadi kalau untuk ruang lingkup usaha travel agent ternyata bukan cuma menghandle tamu secara langsung, tapi ada juga kerjasama sesama travel agent. Iya. Jadi yang dijual intinya produk-produk dari kantor Jo yang dulu ya? Iya. Oke. Nih, siapa tahu mau kerja di travel. Jadi kalau misalnya ada kegugupan ketemu tamu langsung, bisa di back office-nya gitu. Itu ngadepinnya agent-agent juga ya, bukan tamunya langsung ya. Nah, kalau seperti itu kan banyaknya di belakang meja ya? Iya, tergantung divisinya sih sebetulnya. Ada pengalaman keluar ke lapangan nggak? Soalnya kan kalau kita bahas masalah kerja di tour and travel ya, pasti kan orang identiknya, wah jalan-jalan nih. Nah, waktu Jo dengan sistem konsep seperti itu ada kesempatan jalan juga nggak? Waktu itu kalau yang konsepnya seperti itu nggak ada memang, karena memang divisi saya juga kebetulan untuk yang bikin paket wisata. Kalau misalkan divisinya untuk yang sales, mungkin ada banyak keluar ketemu sama travel agent yang lain. Jadi lebih banyak pengalamannya mungkin di knowledge ya, Iya. sama membuat paket
Iya, iya. Urusannya hitung-hitungan sama program gitu ya. Iya, betul. Wah ini agak berat juga ya. Ya sebetulnya kan selera kan. Iya. Ada orang yang hobinya ketemu tamu, lebih nyamannya seperti itu. Iya. Ada yang dia ngutak-ngatik di balik laptop lah Iya. gitu kan. Tapi kan intinya sama ya, servis ya. Sama servis. Sama juga. servis. Tapi enak nggak enak ada dong. Ada. Ada. Boleh diceritain. Ya kita nggak ngomong pandemi dulu ya. Iya, Pengalaman yang kemarin-kemarin. Oh, kalau yang enaknya dulu mungkin ya. Ya. Yang enaknya itu jam kerjanya pasti kalau divisi saya. Karena kalau kebanyakan kan orang-orang ngelihatnya kalau travel kan bakalan banyak lembur. Terus Oh jelas ya, kalau kan, itu ya. jam kerjanya nggak tentu kayak gitu. Tapi kemarin ini di tempat saya dan divisi saya memang pas gitu. Jadi kayak masuk jam 9, pulang jam setengah 6 tuh bisa. Itu relatif pasti seperti itu. Relatif pasti. Emang sih ada lembur lewat-lewat sedikit tapi nggak terlalu banyak. Soalnya saya juga kan di travel ya Jo ya. Teman-teman saya juga yang lain yang namanya kalau lagi low season Iya. ya mungkin kita kalau pulang 8 ke 5 8 to 5 kan. Kalau lagi low season itu kemungkinan besar seperti itu. Tapi kalau udah lagi high season musim liburan kadang-kadang kan pulang nggak pasti ya. Oh, iya. Kadang-kadang subuh gitu. Oh iya. Kadang-kadang jam 1, jam 2 malam gitu ya, prepare dan lain-lain. Tapi kemungkinannya jarang ya kalau di Ya kurang wholesaler lebih ya. memang kalau lagi high season gitu ada, tapi nggak sampai yang sampai jam 1 itu biasanya enggak sih, jarang sih. Oke. Jadi intinya ya beban kerja sama-sama aja kan. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Tadi enak nggak enak kan sudah dijelasin kayaknya ya. Dengan kondisi pandemi sekarang, rata-rata juga kan kalau narasumber saya yang lain juga punya perspektif yang sama nih. Di kena pandemi, sudah coba nonton video sebelumnya? Udah juga belum ya? Beberapa udah. Udah ya. Jadi kan ada yang dari travel agent juga. Ya. Terus ada yang memang dia pekerja lepas, freelance, ada yang bagian operation, tour guide dan lain-lain. Rata-rata ngomong masalah pandemi kena imbasnya. Dari Joanna sendiri itu gimana Jo? Kan statusnya waktu itu sedang kerja ya Iya. di Jakarta kan, kena pandemi juga kan. Kena. Ya tanpa kita bongkar hal yang sifatnya personal, boleh dong diceritakan gitu. Umumnya aja gitu. Waktu itu sih jadi semakin terasa nggak pasti itu karena dengar kabar juga dari yang kantor cabang lainnya ada yang mulai kayak ditutup atau dikurangin pegawai kayak gitu-gitu. Itu jadi bikin kita juga was-was gitu. Apakah kita juga bakal mengalami hal yang sama gitu. Kurang lebih sih kayak gitu waktu awal-awal. Kalau sekarang Ya karena masih sama sih, karena ketidakpastiannya itu sih. ya bisa dibilang momen-momen paling berat ya buat kita yang kerja di pariwisata nih sampai sekarang. Lagian juga siapa sih yang prediksi bakal selama ini kan? Sampai kapan pun nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Nah langsung aja Jo ke topik kita yang utama. Jadi kan Jo ini saya panggil ke sini karena apa yang kamu kerjakan sekarang tuh sebetulnya menarik nih. Oke. Di masa pandemi rata-rata kalau teman-teman saya yang lain termasuk narasumber yang pernah saya datangkan ke sini, dia kena imbas, larinya wirausaha. Dia kena imbas, cari pekerjaan lain, ya nyambung gak nyambung dengan latar belakang ya udahlah, yang penting ada pemasukan ya. Iya. Kamu nih unik nih kalau saya lihat ya. Iya. Kena imbas pandemi malah tekunin hobi kamu jadi penulis. Itu awalnya gimana Jo? Kalau boleh diceritain ke saya gitu. Soalnya baru kali ini saya punya narasumber ya rata-rata ya semua orang butuh pemasukan kan. Iya. Ini malah larinya ke hobi kamu ini. Dapat inspirasi dari mana atau memang sudah lama diniatin akhirnya ketemu momentumnya sekarang gitu. Iya itu. Boleh mau 1 jam juga saya nggak larang gitu cerita-cerita. Iya itu memang awalnya cita-cita gitu. Cita-cita. Karena yang tadi udah sempat kita
singgung juga. Ya. Dari SD emang suka nulisnya gitu. Memang suka nulisnya. Memang suka nulisnya. Boleh diceritain dong itu prosesnya gimana? Soalnya kalau kita ngomong dari SD, kamu SD tahun berapa nih kalau boleh tahu? 98-an sekitar itu. 98 ya udah cerita 20 enggak nyampe 20 tahun ya, 15 tahun yang lalu lah ya anggap ya. Ya itulah saya udah disinggung juga masalah hitung-hitungan, jangan tanya saya bingung gitu. Pokoknya lebih dari 10 tahun gitu ya. Iya. Itu kan prosesnya panjang kan. Ya itu dari SD suka nulis tapi masih belum masih timbul tenggelam gitu Pak Adit. Jadi baru keinget lagi tuh waktu kuliah, tapi lagi-lagi gara-gara ketemu sama temen itu, lagi-lagi itu juga masih cuman sekedar hobi. Terus udah gitu akhirnya ketemu titik baliknya itu justru pas wawancara kerja di travel. Wawancara kerja? Iya. Momentum? Iya. Aneh ya? Iya. Gimana tuh? Karena si pewawancaranya tuh nanya, terus hobi kamu ini udah dikembangin sampai mana? Terus saya bilang, nggak sampai mana-mana, masih gitu-gitu aja. Terus beliau juga banyak tanya hal-hal lain yang ngebikin saya juga jadi ngerasanya, oh ternyata saya ini belum kenal betul sama diri saya sendiri gitu. Di situ pulang-pulang itu saya ngerasa kayak yang udah kalah duluan gitu Pak Dit. Kayak belum tahu tentang diri sendiri sampai yang akhirnya nggak lama dari situ saya niatin bikin blog, terus juga bilang saya mau nulis satu novel yang serius nih gitu. Nah seiring berjalannya waktu malah jadi kayak yang nggak bisa lepas dari kegiatan nulis dan dunia sastra itu sendiri gitu. Dan makanya waktu masuk kerja pun pola pikirnya tuh mau kerja sambil mempersiapkan diri untuk jadi penulis gitu. Bisa itu bagi waktu begitu? Susah sih sebetulnya. Susah ya. Jadi kalau cerita kamu itu mengingatkan saya sama episode 3 ya. Kalau kamu nonton tuh, kalau ada yang nonton episode 3, itu ada pemandu wisata laki-laki, justru dia itu mendapatkan momentum setelah ditegur orang ya, ditegur ya. Iya, saya nonton. Nonton ya. Jadi dengan Kang Ramdan waktu itu, jadi dia kan waktu itu kerja di kapal pesiar. Nah ditegur dia sama salah satu tamunya, kamu ngapain di sini? Karena negara kamu tuh negara kaya. Akhirnya kan dia baru kebuka mata juga, sama seperti kasus kamu ya ditegur orang gitu ya, baru istilahnya kebuka mata ya. Jadi kesimpulan saya waktu itu betul ya, inspirasi datangnya mendadak. Datang dari mana aja. Datang dari mana aja. Masalah karya kamu sih saya sebetulnya udah coba baca ya Jo ya, kan waktu itu saya juga udah dikirim previewnya dari beliau ini. Ya namanya preview kan nggak full ya, cuma 2 chapter. Saya kalau misalnya mau menilai pun agak-agak susah ya Jo ya. Iya. Tapi kalau saya baca dari 2 chapter itu, saya nggak tahu nih. Soalnya kan karya sastra itu yang namanya patokannya susah untuk dijelasin ya. Kalau saya baca nih yang kemarin kamu kirim ke saya nih, pertama agak-agak menyinggung masalah psikologis pembaca ya. Maaf nih kalau saya salah. Soalnya kan selera ya, stylenya beda-beda. Yang namanya karya sastra kan bisa dinilai atau tidak itu dari dampaknya. Mungkin setuju ya? Dampaknya gimana ya tergantung dari empati orang juga yang membaca. Itu kamu emang stylenya seperti itu atau gimana ya Ju? Kalau soal itu sih ya karena memang tulisan-tulisan saya juga cenderung ke arah sastra gitu Pak Adit. Sastra itu kan memang banyak mengangkat kemanusiaan dan juga perasaan manusia yang kompleks gitu. Jadi memang cerita-cerita yang abu-abu gitu kesannya. Abu-abu dalam hal apa nih? Abu-abu tentang benar salah. Itu kan relatif kan? Iya. Nah itu dia jadi kayak selalu ada alasan di balik seseorang melakukan sesuatu atau ada kejadian tertentu, itu selalu ada penyebabnya gitu. Agak dalam juga ya sebetulnya itu. Dia dapat inspirasinya emang kepikiran seperti itu atau emang dari kamu SD tadi style kamu itu seperti ini atau emang ada perubahan lagi gitu? Oh ada perubahan karena awalnya memang betul-betul nulis itu hanya untuk
ekspresi diri awalnya. Terus lama-lama jadi kayak yang melihat juga, oh dunia sastra yang tulisan-tulisan karya-karya yang masuknya sastra itu malah jadi kayak yang banyak memberi saya jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan hidup gitu. Jadi perjalanan hidup, pengalaman itu nambah referensi kan. Nambah referensi. Dengan cerita berat kayak begitu tuh yang saya baca baru 2 chapter, berarti kamu pengalamannya untuk mainin psikologi orang udah bisa tuh sebetulnya. Kalau kata saya gitu, takutnya salah. Nih, mohon maaf nih, saya juga kan bukan orang yang gemar membaca ya. Seperti katanya sih orang-orang Indonesia kelemahannya itu ya. Kelemahannya itu. Literasinya kurang ya. Iya. Katanya sih menurut data statistik, tapi saya juga nggak tahu ini masih berlaku atau enggak. Ini kan Indonesia ada 250 juta. Nah yang suka baca tuh cuma 4%. 4% aja. Sisanya ngapain? Buka medsos gitu. Entah. Tapi ya semoga itu salah. Semoga statistik sekarang udah berubah. Nah, sedikit pertanyaan boleh nih ya? Boleh. Nih di luar kita bahas travel dulu lah. Nih saya mau ngebedah kamu juga nih. Boleh. Kalau masalah nulis, kamu mau menyesuaikan dengan selera pembaca, atau kamu tetap di idealisme kamu dengan aliran kamu yang seperti ini? Rata-rata kesulitan-kesulitan yang menulis ya, dia itu susah mendapatkan atensi dari pembaca. Kenapa? Style yang dia tulis itu nggak masuk ke selera pasar lah ya, kita ngomongnya. Memang betul seperti itu yang kamu alamin atau gimana tuh? Iya betul, karena mau gimana pun juga kalau sastra mau masuk ke dunia sastra itu siap untuk tidak disukai sebetulnya. Jadi kalau misalkan pengennya disukai, karyanya booming atau gimana, ya masuknya populer. Tapi nggak melulu begitu sebetulnya. Jadi kayak ada juga sastra tapi gaya penulisannya populer, ada juga kayak gitu. Itu bisa orang-orang jadi kayak yang lebih senang gitu. Mungkin beberapa ada yang bisa mencapai popularitas kayak gitu juga. Jadi mau tetap ya, dari kamu sendiri nih mau tetap dengan diri kamu, dengan aliran kamu yang seperti ini, atau someday gitu mau menyesuaikan dengan... Nah, kalau itu jadi kayak yang sekarang ini ya masih begini, tapi entah misalkan 5 tahun ke depan atau berapa berubah, saya juga nggak tahu. Yuk, ini langsung ke pertanyaan. Waktu kamu nulis tuh kendala kan nggak mungkin nggak ada kan? Ada. Apalagi ngelintasin latar belakang pendidikan yang berlawanan dengan pengalaman kerja yang berlawanan. Ini sih sudah rahasia umum ya. Apapun yang kita mulai dengan bidang baru, sedikit kemungkinan lah yang langsung berhasil kan. Pasti kan? Kamu ada kendala nggak waktu memulai langkah kamu di dunia yang baru ini? Ada banyak. Boleh, jangan yang personal. Ini sorry ya kalau Mentari Entertainment bukan channel buka aib, bukan. Nah, yang kira-kira masih ngebekas di kamu kendalanya yang nggak bisa dilupain sampai sekarang. Awal-awal sih karena kendala referensi, kurang bahan bacaan. Terus juga kalau sewaktu kerja ya kendala di waktu dan tenaga, karena kalau siang kerja terus malam nulis itu lumayan menguras tenaga sih itu. Dan pola pikirnya juga, moodnya juga masih kayak yang mood untuk kerja kantoran, siang-siangnya mood kerja kantoran, lalu malam-malamnya jadi untuk mood nulis gitu kan butuh adaptasi lagi gitu. Ya ekstra juga kan buat atensinya. Tapi dengan ya bukannya mensyukuri keadaan sekarang kan. Jadi kalau dengan kamu kena pandemi pun waktu kamu buat nulis lebih banyak kan sebetulnya. Iya betul. Ya, yang bisa disyukuri mungkin hanya itu aja ya. Nah langsung aja Jo. Ini yang namanya bekerja di bidang yang bukan formal ya. Iya. Ya namanya kekhawatiran ada dong. Ada. Tapi biasanya nih kekhawatiran itu datangnya bukan dari diri kamu sendiri. Katanya ya. Justru kekhawatiran itu datang dari lingkungan yang ada di sekitar kamu. Katanya.
Contohnya, kamu memulai sesuatu yang baru dan bukan hal yang populer gitu kan, bukannya hal yang umum. Itu kan persepsi orang-orang yang ada di sekitar kamu biasanya lah memang bisa menjadi penghidupan gitu. Atau mungkin lah memang ada prospeknya gitu. Gitu. Kamu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Dari lingkungan sekitar kamu? Sering, Sering juga? sering, lumayan sering. Tapi bisa kamu atasin? Yang memang awal-awalnya sempat nggak terima orang bicara kayak begitu, tapi lama-lama kayak yang oke, kalau misalkan saya yakin ya omongan dari orang lain itu sebetulnya bisa kita atasi aja gitu. Tapi di sisi lain juga saya berterima kasih juga pada mereka gitu, karena adanya mereka dan mereka bicara kayak begitu, itu bikin saya realistis juga gitu. Iya, ya, setuju sih. Soalnya kita anggap satu perbandingan lah ya. Iya. Ya, kita bandingkan dengan di luar Indonesia lah ya. Iya. Ya, kalau masalah referensi penulis saya nggak terlalu banyak juga kan. Bisa kita ibaratkan mungkin atlet ya. Atlet ya. Kalau di luar kan sudah memang industri yang profesional kan jadi atlet kan. Tapi kan di Indonesia, mohon maaf nih ya kalau saya salah kan, agak dipandang sebelah mata ya. Kecuali yang ada prospeknya mungkin pemain bola yang bisa betul-betul jadi bisnis. Ya kira-kira seperti itu ya. Apalagi di Indonesia dengan pasar yang cuma 4% membaca itu, mungkin tantangannya lebih berat dari atlet mungkin, Jo. Memang lebih berat dari atlet. Karena untuk kebudayaan memang masih kurang sih penghargaannya menurut saya. Memang tidak didukung dengan iklim yang ada di sini gitu ya. Masih kurang. Nah, ada satu pertanyaan nih dari yang masuk. Dari ini ada yang nge-DM saya gitu. Cita-cita kamu itu karya kamu yang dikenang atau kamu yang dikenang sebagai penulis yang bagus? Dua hal yang berbeda loh, hati-hati loh. Boleh diulang lagi? Karya yang dikenal? Jadi cita-cita Joanna itu menjadi penulis dengan karya yang dikenal, atau kamu terkenal sebagai penulis yang menghasilkan karya-karya yang bagus. Jadi intinya gini, kamu mau dikenal sebagai penulisnya atau dikenal sebagai orang yang nulis ini gitu cerita ini. Iya. Intinya gini Jo, kalau saya lurusin, saya ambil referensi film ya. Iya. Sutradara film. Iya. Penonton juga mungkin tahu. Jo tahu Christopher Nolan nggak? Iya, tahu. Yang bikin dia terkenal dianya atau film-filmnya? Filmnya. Film-filmnya ya. Atau yang lagi populer sekarang itu Zack Snyder, tahu? Waduh, kurang, maaf. Justice League, tahu? Oh iya. Tahu? Yang Snyder Cut katanya 4 jam. Oh iya. Yang bikin dia terkenal karyanya atau stylenya? Atau orangnya atau si Zack Snyder-nya gitu? Saya belum nonton filmnya. Belum nonton ya, soalnya ada sutradara yang lebih terkenal. Jadi apapun film yang dia bikin, pasti banyak yang nonton. Karena stylenya seperti itu. Kalau Christopher Nolan kan plot twist di mana-mana ya, terkenalnya kan. Iya. Atau Steven Spielberg, tahu? Iya, pernah Terkenal dengar. filmnya atau terkenal orangnya? Orang kali itu kalau Nah itu salah satunya. Nah Jo itu cenderungnya nanti seperti apa gitu. Cita-cita kamu ini kan visi ke depan kan? Iya. Saya lebih suka karya saya yang dikenal sih daripada sayanya sendiri. Tapi kan hasil yang menilai lebih terkenal mana orang-orangnya gitu. Iya. Jadi tetap pengen karyanya aja ya. Karyanya aja. Kamu idealis juga ya, yang dikenal. nggak narsis gitu ya. Tapi nggak apa-apa Jo, bagus Jo. Terima kasih. Makasih buat yang nanya ya pertanyaannya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Berat banget. Oke, langsung lagi Jo. Ini agak-agak mirip ya. Kamu secara personal bisa ngelihat prospek yang kamu kerjain nggak? Ini kedepannya seperti apa gitu? Apakah kamu punya mimpi gitu? Buku kamu yang ditulis yang menyaingi J.K. Rowling mungkin? Atau mungkin gini ya, siapa tahu suatu saat diangkat jadi film, who knows, gitu. Cita-cita, prospek kamu gitu. Ya, memang kalau misalkan menyebutkan begitu agak ya pokoknya saya sih percayanya
ketika kita menjalani hidup menjadi jati diri sendiri gitu, ya itu rezeki akan ikut datang. Kita jadi magnet rezeki gitu, bukannya mengejar rezeki gitu. Wow, bijak ya. Berat nih, interview paling berat ya saya sekarang. Nah, langsung aja Jo. Iya. Secara pribadi jujur ya, hobi yang kamu sekarang lagi tekunin, Iya. ya bukan hobi ya, justru udah jadi profesi ya kalau saya lihat ya. Semoga. Iya bahkan udah jadi hasil, udah profesi loh. Kamu yakin nggak ini tuh betul-betul langkah tepat yang kamu ambil? Oh, saya sih sejauh Optimis ini tidak? Gitu. Oke. Orang mungkin akan bilang ini idealis atau apapun labelnya, terserah, tapi buat saya ini optimis. Optimis ya? Optimis. Harus kan? Iya. Yolah kagok kan udah kecemplung kan, udah basah gitu. Iya. Langsung saja Jo, saya kasih waktu buat promosi. Oh iya. Gratis, Iya. tidak Terima bayar. kasih. Ya. Terima kasih Mentari Entertainment. Ya sama-sama. Walaupun belum sebaik atau sesempurna karya-karya dari penulis yang sudah terkenal, tapi saya sudah melakukan yang terbaik sebaik-baiknya dan juga menuangkan banyak kasih sayang lewat 13 cerita dari buku ini. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran, boleh dicoba dicari dulu, perhatiin jauhnya, diketik di Google gitu, terus ketik Semerbak Dalam Gelap. Setelah itu ada pratinjau sekitar 22 halaman ya Pak? 2 chapter Dua ya? chapter. 2 chapter. Nanti setelah itu bisa diputuskan aja mau lanjut beli atau mau udah lupain aja, terserah. Dan kalau misalkan tertarik, boleh sebetulnya ada sih di Google lanjutannya, karena itu kan dijual di toko buku online. Nanti ada pilihannya, ada toko buku indie namanya. Tapi kalau misalkan bingung, boleh kunjungin Instagram saya, Joan Octaviani. Bisa ada link di situ atau DM langsung ke saya. Terima kasih. Terima kasih Ya. Entertainment sekali lagi. Harganya dong tadi. Oh ya, harganya 65.000. 65.000, 13 chapter ya. 13 juta. Kalau saya sih semalam juga beres Jo. Wow, Semalam juga beres. seperti bacanya kayak gitu. Di toko dijual di mana aja tadi, sorry? Toko online, toko buku Online. indie, toko buku indie. Toko buku indie. Iya. Nanti ada di IG di bawah ya, dilihat aja. Silakan dibeli di situ. Langsung saja, seperti yang sudah ada 2 tambahan nih Jo. Boleh? Yang pertama motivasi nih buat teman-teman kamu yang sekarang kena pandemi. Di travel kan banyak ya temannya. Ya. Travel, hotel, resto gitu kan. Ya supaya mereka semangat nih menghadapi keadaan yang nggak pasti seperti ini gitu kan. Wajib yang lain juga sama kok. Oke. Untuk teman-teman semuanya, sekarang ini memang kondisinya lagi kurang menyenangkan. Tapi sekarang ini kita juga udah mulai melihat kondisinya jadi lebih baik. Vaksin juga udah mulai disebarkan. Apapun yang sekarang ini sedang teman-teman lakukan saja terus sedikit demi sedikit. Sedikit lagi, kita bertahan sedikit lagi. Dan kita hadapi ini bersama. Semangat. Semangat ya. Semangat. Nah yang terakhir nih, Ya. biasa pesan moral. Oke, pesan moral. Biar katanya channelnya agak-agak berfaedah gitu kan. Sekarang ini kan memang kondisinya jadi kayak yang dunia kayak mendadak berhenti gitu. Tapi siapa tahu ini jadi kayak yang momen yang pas untuk ngeliat lagi ke diri sendiri. Terus udah gitu kita jadi tahu gitu, oh dulu waktu masih kecil punya cita-cita ini nih, dan siapa tahu kita malah jadi bisa menjalankan mimpi-mimpi kita itu yang dulu. Ya siapa tahu itu emang jadi jalan kalian, ya tinggal jalanin aja. Ya. Oke Jo, kayaknya kita udah setengah jam ada? Lebih ya? Oh sorry, kebiasaan saya ya, durasinya kepanjangan. Baik Jo, makasih banyak nih udah mau datang ke sini. Saya sih dari Mentari Channel doakan mudah-mudahan karyanya sukses ya.
Amin. Tapi yang paling penting Jo sama keluarga sehat selalu. Sama-sama. Rezekinya. Mentari channel teman-temannya juga sehat semua. Oh ya, amin. Makasih banyak kalau gitu. Baik, itu aja kalau dari saya. Mudah-mudahan narasumber kita yang datang kali ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Pesan moral dari saya sedikit aja lah. Ingat, hidup kalian yang jalanin, pilihan kalian memutuskan, prospek kalian yang menilai, dan sekiranya kalian anggap itu baik, silakan kalian jalani dengan baik saja. Ya siapa tahu itu jadi masa depan kalian di masa-masa pandemi seperti ini. Akhir kata, saya Adit dari Mentari Channel, juga mewakili kameramen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya nggak akan minta like, komen, dan subscribe lah, udah tau lah endingnya kayak gimana ya. Baik, makasih banyak, sampai ketemu ya. Dadah. Dadah.